memahami keimanan saya dengan tegas ya. Saya sudah katakan ya, Tuhan saya itu roh, bukan manusia dan bukan anak manusia. Kalaupun nanti suatu waktu ya, Tuhan saya itu menjadi seperti manusia, ya dah, itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi begini mungkin teman-teman ya, mungkin teman-teman pernah mendengar, oh Tuhan saya manusia katanya, itu pemahaman mereka ya. Tapi menurut Bible ya, Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17, ya Tuhan saya itu roh. Kalau dia Tuhan saya itu manusia, dengar dulu lah. Mengapa? Bentar Bang Giting, bukan dengar dulu, ini Gurunda noise feedback. Ya. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan saya manusia. Kalau saya katakan Tuhan saya manusia, berarti saya menyembah roh dan tubuh ya. Sedangkan yang saya pahami sampai sekarang, Tuhan itu tidak pernah terlihat karena dia adalah roh. Yang terlihat itu sementara, itu sudah tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Yang tidak terlihat itulah yang kekal. Saya sudah berulang kali loh mengatakan, saya tidak pernah menuhankan manusia, tapi saya menuhankan pertanyaannya roh. Saya apa? Ya itu penjelasan saya. Kalau kira-kira belum terjawab, ulangi lagi pertanyaannya logos Bang. Pun tidak ada satupun dari 5 menit Pak, 2 menit Pak Giting ngomong, ya, nggak ada logos itu di situ. Ya. Yang ada logos, di bumi itu Bang. roh apa logos ya. Itu. Ya. Nah, Tuhan saya itu kan adalah roh ya. Di dalam roh itu ya ada 3 kuasa. Di antaranya adalah logos dan ruah kades, roh kudus ya. Ini nama Bang, roh kudus ini nama. Sedangkan roh ini adalah natur ya, esensi. Jadi di dalam esensi roh ini ada 3 sebutan, Bapa. Tapi nanti kita membicarakan logos dan roh kudus ya. Di dalam roh ini ada 3 kuasa. Logos ini kuasa mengeksekusi, roh kudus ini kuasa hidup. Artinya roh yang kami sembah itu memiliki kuasa melakukan dan kuasa hidup. Itu penjelasan saya Bang. Kalaupun pemahaman kita tentang ketuhanan ini berbeda ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya udah, coba Gurunda di tes mic, Gurunda kasih feedback. Iya. Tes, maklumi aja, saya pakai laptop soalnya untuk live. Boleh ya? Lanjut Gurunda. Oke. Tadi barusan masih karena masih. Barusan kita mendengarkan ajaran paganisme yang menjelaskan uraian Tuhannya Yahudi yang satu digabungkan dengan Tuhannya Romawi yang 3 gitu ya, sehingga muncul lucu-lucuan yang mengatakan Tuhannya itu roh, Tuhannya bukan daging dan seterusnya. Ini agama pagan yang membungkus diri. Jadi gini, ada nggak di antara teman-teman yang bisa membaca original teksnya dari kitab Lukas 24 nomor 37. Jadi sebenarnya yang disembah orang ini adalah hantu. Tuhan pencipta alam semesta itu bukan roh. Yang mengatakan Tuhan itu adalah roh, itu hanya agama pagan. Karena agama paganisme, agama animisme itu politeisme, itu penyembah roh-roh. Makanya di dalam kitab Wahyu 5 nomor 6, Tuhannya orang Kristen itu roh bertanduk 7 dan bermata 7. Tuhannya orang Yahudi bukan roh. Tak ada dalil di dalam kitabnya Yahudi bahwa pencipta alam semesta yang mereka sebut Hashem itu adalah roh. Yeremia 10 nomor 6, Tuhannya orang Yahudi tidak serupa dengan makhluk, sedangkan roh itu adalah makhluk. Ya, kita bisa lihat di dalam Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan makhluk bernama roh. Nah, sedangkan di dalam Lukas 24 nomor 37, roh itu adalah hantu. Nah, coba teman-teman, ini yang Kristen ini tolong belajar lagi ya, supaya jangan disesatkan. Kalau dibilang Tuhan kalian itu roh, itu berarti Tuhan kalian itu hantu. Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 37, roh itu tidak berdaging, ya, roh itu tidak bertulang. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini. Sebab roh itu, hantu itu tidak berdaging dan tidak bertulang. Di situ ada kata pneuma.
Pneuma artinya hantu. Berarti ketika dikatakan theos pneuma hotheos di dalam Yohanes 2 nomor 24 itu berarti dikatakan bahwa dewa itu adalah hantu. Pneuma hotheos artinya hantu itu adalah dewa atau dewa itu adalah hantu. Nah, inilah yang harus dipahami oleh orang Kristen awam supaya jangan dibodoh-bodohi oleh cendekiawan kalian, orang-orang yang belajar Bible. Sebenarnya yang kalian diajarkan di gereja menyembah teos yang sebut Bapa itu adalah hantu, setan. Nah, itu Yohanes 4 nomor 24, pneuma hotheos artinya roh itu adalah dewa atau hantu itu adalah dewa. Lukas 24 nomor 37 di situ juga ada kata pneuma. Pneuma artinya hantu. Di Yohanes 4 nomor 24 di situ juga ada kata pneuma. Pneuma di situ adalah hantu juga. Jadi roh adalah hantu, hantu adalah roh. Makanya di dalam Matius 4 nomor 1 sampai nomor 6 ya, Yesus dibawa oleh hantu untuk dicobai oleh hantu. Itu dia. Jadi sembahan orang Kristen ini teman-teman sekalian ketika dikatakan akulah Yesus bintang timur kilang gemilang, artinya akulah setan yang bernama Yesus bintang gemilang, yaitu Helel bin Zakar. Jadi jelas Kristen menyembah Lucifer. Demikian. Giliran saya ya. Ya, silakan. Saya tidak mengatakan Bang Juma sangat minim, miskin kosakata ya. Tidak mengerti istilahnya sinonim, akronim ya, dan sebagainya gitu. Atau homonim ya. Berbicara tentang ruh, pneuma ya, pneuma itu roh, bisa ditafsirkan menjadi, diartikan, didefinisikan menjadi roh, ya bisa ditafsirkan menjadi apa ya, spirit ya, bisa hantu dan bisa angin. Ini penggunaannya ini gimana? Contoh di Indonesia ya, di Indonesia aja ada kata bunga. Bunga itu bukan harus tumbuh-tumbuhan. Bunga itu bisa riba, bisa nama orang. Jadinya kalau dia hantu namanya penumata. Kalau hantu itu satu, dia penumati. Kalau dia hantunya banyak penumata. Walaupun asal katanya dia penuma. Tapi penggunaannya kemana dia penumata, penumati. Saya rasa di dalam bahasa Arab aja ada juga itu ya. Cuman saya nggak ngerti lah ya. Jadi saya sangat menyayangkan ya Bang Juma yang sudah lama diskusi. Kata penuma itu dia yang ngerti hanya antu. Dia nggak ngerti bisa ditafsirkan jadi spirit atau semangat ya. Atau angin dan sebagainya. Ini kasihan ya, saya kasihan, sangat kasihan. Tapi nggak apa-apa, namanya kita belajar ya. Zakaria 12 ayat 1 itu adalah roh yang diciptakan Tuhan di dalam diri manusia, daya hidup. Ya, tetapi kalau di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, kurios itu adalah roh Tuhan. Ya, kurios itu adalah roh Tuhan. Iblis juga roh, karena roh itu bisa dianggap makhluk apa yang gaib ya, sesuatu yang gaib. Paham nggak? Jadi saran saya kepada Bang Juma, tolonglah belajar dulu ya kosakata ya. Ini kalau kalimat Rab ini kalau ke Yusuf artinya apa? Kalau ke Tuhan artinya apa? Nah, bahasa Arab kan ada itu kan, Rab. Rab kalau ke Yusuf dia artinya Tuhan. Kalau Rab ke Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya Tuhan. Homonim aja nggak hafal, gimana Bang Juma mau diskusi? Oke, lanjutlah teman-teman, saya pusing. Iya, wajar Anda pusing. Ya, namanya juga penyembah setan kan gitu ya. Saya jangan ditegur. Pengetahuan saya tentang Bible itu jangan dikritik. Saya paham bahwa di dalam Bible itu ada gambaran mitologis, ada paradoks, kemudian ada juga metafora dramatis, ada tipologi, ada antifrasis. Dan antifrasis ini cerminan daripada ajaran yang menjadi paduan antara agama Yahudi dan agama Romawi digabungkan jadilah agama Katolik Kristen. Ada hiperbola, ada sarkasme,
ada juga hinaan, ada ironi, personifikasi, metafora, dan seterusnya. Jadi Anda nggak usah mengatakan perumpamaan. Dan jangan ajarin saya Bible, aku bilang. Itu yang pertama yang Anda harus pahami. Bahwa ketika Anda mempersamakan pneuma dengan penggambaran sebuah kata dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa apapun, ya mungkin Anda bisa mengelak bagi orang awam. Tapi orang yang paham Bible itu nggak bisa. Tuhannya Yahudi itu bukan makhluk. Sedangkan roh itu adalah makhluk. Pahami itu dulu. Saya ulang. Tuhannya Yahudi bukan makhluk tapi Khalik, pencipta. Yeremia 10 nomor 6. Tuhannya Yahudi maha tinggi dan tidak serupa dengan makhluk. Roh, Anda sendiri yang menggambarkan barusan. Pneuma juga itu bisa setan, pneuma juga itu bisa roh, pneuma juga itu bisa Tuhan, pneuma juga itu bisa malaikat dan seterusnya. Berarti sudah serupa dengan makhluk. Sementara Tuhannya Yahudi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Nah, ini yang Anda harus pahami. Secara garis besar, ketika berbicara mengenai pneuma sama dengan makhluk gaib atau makhluk halus. Nah, sedangkan pencipta apakah makhluk? Bukan. Pencipta itu adalah Khalik. Yang mengutus para malaikat. Nah, tidak bisa kemudian Anda mengatakan bahwa Zakaria 12 nomor 1 itu adalah ciptaan yang berupa roh. Lah, Yesus itu juga roh yang ada dalam dirinya itu ciptaan. Mana dalilnya? Kejadian 6 nomor 3. Belajar dulu dong. Roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Dalilnya Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti ketika dikatakan bahwa roh dalam diri Yesus itu adalah roh Elohim atau roh Tuhan atau roh Allah, itu tidak masalah. Karena setiap manusia, roh yang ada pada dirinya itu bukan rohnya. Itu adalah roh dari Allah atau roh Allah. Roh yang ada pada diri saudara itu bukan roh Anda. Roh yang ada pada kedua orang tua Anda itu bukan roh Anda, bukan roh mereka. Tapi roh Allah yang kemudian Allah simpan dalam jasad setiap insan. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian berbicara mengenai sembahan saudara, ya memang tidak bisa Anda pungkiri. Al-Quran mengatakan itu, wa iyada'una illa syaitanam marida. Yang Kristen sembah itu adalah setan yang terkutuk. Itu nggak bisa. Nah, sekarang Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Dan itu adalah sembahan saudara. Itu nggak bisa kemana-mana. Anda menyembah makhluk terkutuk. Al-Quran mengatakan sembahan Anda adalah makhluk terkutuk. Udah selesai. Final kita. Karena memang yang Anda sembah adalah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang Mesias palsu, yang bukan anak Maria. Waspadalah kepada Mesias palsu, Yesus palsu yang datang setelahku. Tanda-tandanya dia mengaku bertemu dengan seorang rasul atau nabi atau utusan atau orang yang duduk di tempat yang suci milik Bani Israel. Bertemu dengan aku di padang gurun, dengan makhluk yang mengaku Yesus di padang gurun, di dalam bilik dan seterusnya. Jadi wajar kalau Kristen itu menyembah roh. Wajar. Siapa bilang Kristen tidak menyembah roh? Kristen itu penyembah roh. Tapi roh ini ada dua. Ada roh yang berasal dari Allah, ada roh yang berasal dari iblis. Nah, yang kalian sembah, yang Kristen sembah itu adalah roh yang dari iblis. Kalau kalian menyembah roh yang berasal dari Allah, berarti kalian menyembah nabi, menyembah rasul. Tapi karena kalian menyembah bukan roh dari Allah, maka kalian menyembah setan. Lucifer, Helal bin Zakar yang diceritakan dalam Yesaya 14. Nah, itulah yang kalian sembah. Jadi pada kesimpulannya, saya Bang Zuma mendukung orang Kristen ini adalah penyembah roh. Dengan demikian, orang Kristen adalah penyembah makhluk. Dengan demikian, mereka tidak menyembah pencipta alam semesta, tetapi mereka menyembah pencipta roh atau pencipta hantu atau pencipta setan. Selesaikan dulu perkara antara pernyataan Yesus dalam Lukas 24 sampai Lukas 24 nomor 37 bahwa pneuma, bahwa roh itu sama dengan setan, dan juga di dalam Yohanes 2 nomor 24 bahwa Kristen menyembah setan atau pneuma atau roh. Demikian. Semoga Bang Juma merekam ya. Oke, makasih. Tadi kalimat terakhir bahwa Kristen menyembah pencipta roh. Tuh, nanti rekamannya jangan dihapus ya.
Siapa pencipta roh? Tuhan. Berarti kami menyembah pencipta roh ya. Oke. Kemudian begini, ketika Bang Juma mengatakan Kristen menurut Quran, Kristen penyembah. Kita hantam dia dong. Penyembah setan. Ingat ya. Ingat kalau nggak dijawab jadi aneh gitu ya. Ingat kalimatnya, Bang Juma mengucapkan Kristen penyembah setan berdasarkan Al-Quran. Saya minta ayatnya nanti di mana tertulis. Kecuali Bang Juma bohong ya. Itu lain cerita. Kemudian Bang Juma juga mengatakan tadi bahwa Tuhan Yahudi itu adalah laisa kamislihi syai'un. Coba Abang Juma tunjukkan ayat yang dimaksud itu di dalam kitab orang Yahudi di mana? Ya. Itu aja 3 Bang. Udah, silakan. Oke, baik. Yang pertama ternyata pernyataan saya itu lebih tinggi derajatnya daripada pernyataan saudara ini sendiri ya. Ketika saya mengatakan bahwasanya Kristen menyembah pencipta roh, beralih dia, terpancing dia. Seakan-akan mereka menyembah pencipta roh. Padahal Kristen itu jelas menyembah roh. Anda terjebak, Bung. Ketika saya mengatakan Kristen menyembah pencipta roh, ternyata Anda senang dan sangat bahagia. Tapi ternyata dalam kitab saudara Yohanes 2 nomor 24, dewa itu adalah roh, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Dewa itu adalah setan, maka sembahlah dia di dalam kesetanan dan kebenaran. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ketika Anda bertanya, Tuhannya orang Yahudi, Bang Cuma katakan laisa kamislihi syai'. Bukankah tadi data sudah kusajikan kepada saudara? Pencipta alam semesta itu maha besar, maha perkasa, dan tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Apakah itu masih kurang? Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan engkau. Ya Tuhan, engkau maha besar dan namamu besar oleh keperkasaanmu. Allah maha besar, Allah maha perkasa. Sedangkan Yesus apakah maha besar? Kecil. Yesus kecil, lebih gemuk Pak Bom daripada Yesus. Apakah kemudian Yesus itu maha perkasa? Gimana mau perkasa? Memiliki wanita saja nggak bisa. Dia manusia biasa, dia ciptaan. Jadi pada kesimpulannya adalah saudara Kristen penyembah setan, dalilnya jelas dalam Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Dan yang mereka sembah adalah setan yang terkutuk atau setan yang durhaka. Itu dalil Al-Quran. Jadi kalau bukan setan yang Anda sembah, kenapa di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23 Yesus mengusir orang Kristen? Bukankah kami telah bernubuat? Bukankah kami telah bermukjizat? Bukankah kami mengusir setan? Pakai namamu, wahai Yesus. Apa kata Yesus? Hanyalah daripadaku, wahai Kristen. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, wahai Kristen. Yesus mengatakan itu. Kalau bukan setan yang kalian sembah, lalu siapa? Nah, saya uraikan dan saya buktikan bahwa yang disembah Kristen menurut Bible itu adalah setan. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang dan satu di antaramu adalah setan. Ingat, satu di antaramu adalah setan. Yohanes 8 nomor 44 diawali dari 40 kemudian. Ketika orang-orang Yahudi, ahli Torah, orang Farisi ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Aku yang orang yang berkata menurut firman Elohim. Kenapa kau ingin membunuh aku? Sekiranya ada firmanku di dalam dirimu, kalian tidak akan mau membunuh aku. Oleh karena tidak ada firmanku, kamu tidak memperoleh firmanku dalam dirimu, maka engkau berusaha membunuh aku, kata Yesus. Iblislah yang menjadi Tuhanmu. Ya, iblislah yang menjadi Tuhanmu, iblis yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus?
Atas kehendak siapa Kristen kemudian ibadah minggu? Atas keinginan siapa kemudian Kristen ini rasulkan Paulus? Atas keinginan siapa Kristen ibadah pada gereja? Atas kehendak siapa Kristen makan babi? Atas kehendak siapa Kristen membatalkan semua hukum Tuhan dalam perjanjian lama? Atas kehendak siapa orang Kristen tidak bersunat? Kehendak setan, kehendak iblis. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Jadi jelas, Yesus pun mengaku Kristen penyembah setan. Terakhir, di dalam kitab saudara Wahyu 22 nomor 16, ada makhluk roh yang datang mengaku di Pulau Patmos. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, Helail bin Sakar, gilang gemilang. Itu siapa itu? Itulah Mesias palsu, sang iblis yang saudara sembah. Maafkan, ini data Bung, ini data. Anda tidak akan pernah lari. Kembali kepada iman Anda, ya, jangan Anda lupakan. Anda adalah penyembah roh. Roh dalam bahasa Yunani pneuma yang juga berarti setan. Jadi Anda adalah penyembah setan. Bantai itu. Kecuali Anda ingin merevisi dalil kitab saudara. Silakan. Terima kasih. Ini diskusinya. Tetapi masalahnya ada yang bisa membaca tapi kurang paham apa yang dibaca, ya. Memang Tuhan saya itu sudah saya katakan roh, tapi roh sang pencipta, ya. Roh yang menciptakan. Jadi roh itu ada roh pencipta, ada yang diciptakan. Kalau kita berbicara dari Yeremia 10 ya, ini konteksnya, ini aku baca ya. Sebab tidak ada yang seperti engkau, ya Yahweh, engkau besar dan namamu agung dalam keperkasaan. Ini bukan laisa kamislihi sayun. Ini menjelaskan tentang keperkasaan dan keagungan. Aduh, Bang Juma baca itu agak cermat. Agak cermat bacanya Bang Juma. Kasihan deh. Kemudian begini, ini asik lagi nih. Ya, saya buka ya Yohanes 8 ayat 44. Apabila firmanku tidak ada di dalam hatimu, ini kutip ya, kamu tidak akan ingin membunuh aku. Coba Bang Juma dulu pikirkan, siapa yang berfirman, Tuhan atau manusia? Kalau manusia berbeda. Tuh berarti secara tidak langsung Bang Juma mengakui bahwa Yesus itu Tuhan karena dia berfirman. Ya oke. Ini yang asik ini ya. Kristen ibadah hari Minggu. Yang ibadah hari Minggu itu siapa Bang Juma? Saya ibadahnya hari Sabat. Jangan saya Advent. Kemudian gereja. Iya saya gereja. Di Indonesia rumah ibadat itu namanya gereja. Kalau rumah ibadat orang Muslim namanya masjid. Kalau ibadah orang Hindu namanya apa itu? Kuil. Ini saja Bang Juma kritisi nggak paham. Banyak rumah ibadat, ada namanya balai kerajaan, ya kan? Ada namanya macam lah. Makan babi, yang makan babi itu siapa Bang Juma? Dalam Bible tidak pernah boleh makan babi dalam keadaan kelaparan atau terpaksa, tapi dalam Al-Quran ada. Yang membolehkan makan babi itu ayat Al-Quran, walaupun dalam keadaan terpaksa. Tetapi kalau di dalam Kristen, orang lapar itu akan diberi Tuhan roti. Itu terdapat di dalam Mazmur 147 ya, ada 146 atau 7 ya. Tuhan akan memberikan orang roti kepada orang yang lapar, bukan Tuhan menyuruh orang makan babi ketika lapar. Enggak. Kemudian membatalkan hukum. Saya tidak membatalkan hukum. 10 firman Tuhan tetap saya pegang. Tidak membuat patung, ya. Tidak menguduskan hari Sabat, menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, tidak menginginkan istri orang. Sehingga kita suruh orang itu cerai supaya kita ambil. Enggak, saya enggak seperti itu. Tidak bersunat.
Sekarang Bang Juna sunat atau tidak? Kalau Bang Juna sunat, coba tunjukkan kata sunat dalam kitab suci Bang Juma. Jangan Bang Juma utaati Bible. Saya sunat. Coba baca itu ya. Saya baca ini ya. Kalau di dalam ini ya, di dalam ini. Ini fakta loh yang tidak sunat itu ya. Di dalam Kejadian 17 ya saya baca ya. Ini. Kejadian 17. Ini mohon maaf ya. Kejadian 17 ya. Setiap laki-laki ayat 14, setiap laki-laki yang tidak disunat, yang kulit katanya tidak dipotong, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian. Artinya, ini saya tegaskan ya. Istilahnya orang terkenal, istilahnya namanya itu ya. Seseorang yang terkenal ya, yang dia kawin tapi dia tidak sunat, tidak akan ada keturunannya laki-laki. Karena di dalam yang patrial hak ini ya, yang disebut keturunan itu adalah dari laki-laki. Perhatikan itu ya. Orang yang kawin dan tidak sunat pasti tidak akan melahirkan anak laki-laki. Garis keturunannya akan putus, dia akan musnah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Bang Juna sunat, tolong tunjukkan di Al-Quran di mana Bang Juna dikatakan ada perintah sunat. Jangan asumsi ya. Kata sunat saya mau. Silakan Bang Juna. Terima kasih. Oke, baik. Ya, ini kita diskusi sama orang awam ya gini jadinya ya teman-teman. Jadi yang pertama, kalau Anda kemudian ingin memelintir dalil kitabnya orang Yahudi seakan-akan Tuhannya Yahudi sama seperti bom-bom, sama seperti manusia. Dalam Yeremia 10 nomor 6 Anda pelintir kemana-mana. Coba Anda baca 2 Samuel 7 nomor 22. Anda bisa gak salto-salto di situ? Anda bisa gak melilit lidah di situ? Saya yakin Anda tidak akan pernah bisa lagi lilit lidah. Silakan Anda Google, Anda cari kitab yang saya katakan tadi 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi Anda tidak bisa meloloskan Yesus, Tuhan Anda yang roh. Nah, mohon maaf, itu Gurunda kena ini ya, kena report kayaknya Gurunda nih. Waduh. Ya diisi aja dulu, diisi Bang Madu, kena report kayaknya Gurunda. Kenapa kena report? Lagi asik. Aduh, Berarti ini banyak tentara Romawi kayaknya di bawah ini. Enggak. Berarti ada terindikasi menghujat. 1.000 orang itu. Ya nggak usah begitu, Matius. Ada yang report. Gitu. Iya, jangankan kalau berbicara tentang report ya, baca Bible aja bisa kena report loh sama TikTok. Iya, Apakah Bible itu menghujat gitu loh. Terindikasi ya kan? menghujat, makanya di-report oleh TikTok. Ya, Kan enggak begitu juga. Bukan Dia enggak begitu juga gitu loh. Baca Bible tidak aja menuduh. bisa kena report gitu loh. Apa? Saya tidak menuduh, Udah. Bang. Lanjut aja, dilanjut aja. Terindikasi. Enggak apa-apa, ini yang report si Bandar Sayur nih. Jangan baperan lah, katanya nggak boleh baperan. Kok baperan sih? Lu kayak orang lagi idam lu. Ya ntar Gurunda ganti akun dulu mungkin. Ya diisi aja dulu, diisi. Gurunda tidak bisa jawab karena makanya dia turun. Mana ada, lu gak usah framing Bandar Sayur. Bukan. Orang Di mana ada kata sunat dalam Al-Quran? Silakan. Nah, di dalam Al-Quran sudah jelas aturannya, fattabi' millata Ibrahim. Oke. Di kalangan Bani Arab itu kental dengan ajaran Nabi Ismail. Budaya Arab sebelum Rasulullah ada pun itu orang Arab sudah bersunat. Karena apa? Mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, diteruskan pada anaknya namanya Nabi Ismail. Jadi jangan heran kalau seandainya orang Arab bersunat dan
apa itu namanya, dilegalisir oleh Al-Quran. Udah selesai. Itu kalau seandainya Pak Ginting mau berlogika dan punya logika gitu Pak Ginting. Kalau seandainya Pak Ginting mengatakan harus letter-leg tertulis bersunat, ayo kita letter-legan. Tritung ada ndak ajarannya? Tritunggal gitu tertulis. Kalau seandainya ada, mana? Ayo gimana? Kang, macet. Secara eksplisit tidak ada ya, tetapi konsepnya ada, Tritunggal ada. Ya, konsep Cuma sunat dalam konsep Al-Quran mana? itu milahnya Nabi Ibrahim dilakukan oleh bangsa Ibrahim. Arab. Ibrahim. Iya, Nabi Ibrahim. Itu abang baca nggak 124-nya apa? Milah yang dimaksud. Apa 124-nya? Ya An-Nahl 124, jangan 123-nya aja abang baca. Sampai ke 124. Milah yang dimaksud itu apa di situ? Nah, terus sunat Menguduskan bukan hari Sabat, bukan sunat. menguduskan hari Sabat. Ya, abang bacalah ke 124-nya. Mana Nah, ada Bu, aja- sahabat-sahabatan? Ya, oke ya, saya buka ya. Nih, An-Nahl ya. Saya ngerti itu. Iya, jangan gitu dah. Jangan baperan bang, santai aja. Aku gak baperan, masa kayak gini aku baperan? Aku gak pernah baper. Ya. Nih, saya baca ya. Kalau terjemahannya salah ini dari Depak ya, jangan salahkan saya. Departemen Agama. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ya dalam kurung walaupun Muhammad. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Sesungguhnya menghormati hari Sabtu atau hari Sabat ya, karena hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Jadi di sini Yahudi yang dimaksud itu menguduskan hari Sabtu. Guru lanjut guru nah. Ya, ini giliran saya kan ya. Ya, Tadi tunjukkan kata sunat dalam Al-Quran. penyembah setan di bawah itu ngamuk dia, ketahuan nyembah setan makanya dia ngamuk. Ini giliran saya kan ya. Iya, Yang Guru pertama Daya. tadi itu, yang pertama tadi yang Guru Daya. terkait dengan 2 Samuel 7:22. Jadi Tuhannya orang Yahudi itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Tuhannya Bani Israel itu maha besar, Tuhannya Kristen maha kecil. Cile lebih besar bom-bom, karena bom-bom sering makan babi, Yesus tidak pernah makan babi. Gugur ya Tuhan kamu ya. Terbukti bahwa saudara punya Tuhan itu setan. Bang Juma diskusi sama bom-bom atau sama saya? Enggak, saya kasih contoh aja bahwa bom-bom lebih gemuk daripada Yesus. Enggak. Jangan nangis dulu ya. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diam, penyembah setan diam. Yang kedua terkait dengan sunat. Bung, dengarkan saya Bung. Penyembah setan diam dulu, penyembah setan diam dong. Diam. Ginting, satu-satu dulu Ginting. Nanti bagian. Penyembah bintang timur diam dulu dong. Ya. Yesus Yohanes 8:44 yang tadi yang saya katakan di situ kata logo. Oke, logo itu perkataan sama dengan rema dan seterusnya. Jadi Anda harus memahami pernyataan Yesus dalam Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi belajar dulu. Ente harus belajar. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari diriku, tapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku. Ya, Anda belajar dulu ya. Kemudian mengenai sunat. Bani Abraham, baik dari Ismail maupun Ishak, itu secara budaya keagamaan mereka itu sudah disunat semua. Tak ada orang Arab yang tidak disunat. Begitu juga orang Yahudi tidak ada yang tidak disunat, kecuali mereka yang menyebut dirinya sebagai Yahudi tapi ternyata bukan Bani Yakub, yaitu Karisteng, yang nyamar-nyamar jadi Yahudi. Nah itu yang tidak sunat seperti Anda ini. Kemudian kalau Anda mengatakan Anda tidak makan babi,
Anda Sabat. Dengan kata lain, Anda sudah menggugurkan agama induk dari Advent. Induknya Advent itu bukan Yudaism. Induknya Advent itu adalah Katolik. Agama pemakan babi. Agama ibadah sembahyang hari Minggu. Ibadah yang kemudian menyembah Yesus dan tidak bersunat. Nah, berarti Advent sudah mengatakan agama Kristen itu adalah agama sesat. Sedangkan Advent itu lahir dari sana. Orang-orang Yahudi tidak ada yang mengajarkan Advent. Orang-orang nabi-nabi Yahudi tidak ada yang mengajarkan Advent. Karena kitab Tanakh itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Advent itu adalah Bani Kamfret dari barat. Oke, gugur ya. Makan babi dan seterusnya. Nah, terkait dengan umat Islam. Umat Islam, ya, ketika mereka dalam keadaan darurat boleh makan babi. Itu syariat, Bung, itu hukum. Sama seperti Yesus. Di dalam Keluaran 31 nomor 14, apabila ada orang yang meninggalkan Sabat, melakukan kegiatan, wajib hukumnya dibunuh. Kenapa Yesus tidak dibunuh? Kenapa murid-muridnya tidak dibunuh? Karena darurat. Dalam keadaan lapar. Baca Matius 12. Ya, darurat itu. Mereka makan memeti anggur itu karena darurat. Lapar daripada mati, mending makan pada hari Sabat. Mereka memeti anggur pada hari Sabat. Pahami itu ya. Kemudian, ketika Anda berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW tidak sunat, Rasulullah mengaku dengan mulutnya sendiri, salah satu kemuliaanku dari Tuhanku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Tradisi Yahudi ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat. Seperti Musa, Daud, Salomo. Tidak ada dalam kitab Torah bahwa mereka sunat. Seperti Yesus juga. Tidak ada dikatakan Yesus, aku bersunat. Tak ada diceritakan Yesus, aku bersunat. Yang ngarang-ngarang cerita itu Lukas. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus itu bersunat? Apakah Yesus perlihatkan burungnya? Lukas, lihat burungku Lukas. Nih, aku sudah sunat pada hari. Aduh. Nah kan kena report lagi kan. Aduh. Udah 2 akun nih. Teman-teman digaspol dong ke layar-layarnya ya biar agak kuat dikit ya. Belum Karena dia tuduhannya penyembah itu setan. Gak apa-apa, akunnya banyak. Iya, jadi Kalau jelas ya. nggak bisa dia berbicara diskusi ya. Hah? Apa? Kalau diskusi kan menunjukkan ya, menjelaskan tentang keyakinannya gitu loh. Keyakinan kami begini loh. Saya dari tadi menunjukkan keyakinan saya loh. Ya. Saya sunat berdasarkan Bible ya. Loh, tadi kan kamu kan bertanya sama guru tentang kan karena sunat tadi dijelaskan sama gurunda saya. Bukan berdasarkan Islam menjelaskan tadi gitu loh. Iya, tapi dia kan nggak nunjukkan di mana ayat sunat dalam Al-Quran. An-Nahl 1, 2, 3. Tadi udah dibaca. Sudah dijelaskan sama Ustadz saya juga, Bang Madu Kuba, gitu loh. Cuma kamu terlalu menutup pikiranmu gitu loh. Awas Gurunda, di bawah banyak bandi bom-bom yang suka nge-report Gurunda. Iya, penyembah setan lagi ngamuk gitu ya. Penyembah roh ya. Penyembah hantu maksudnya. Ya, jadi terkait dengan umat Islam baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia mengakui salah satu kemuliaanku lahir dalam keadaan sunat. Ada nggak pengakuan Yesus? Nggak ada. Yang ngarang cerita cuma Lukas. Kapan Lukas bertemu dengan Yesus memperlihatkan nonotnya? Yesus, Lukas, lihat nonotku. Nah. Kapan itu? Kapan itu? Lukas menulis karangannya itu di tahun 65 ke atas. Lalu kapan dia bertemu dengan Yesus perlihatkan nonotnya? Pernah? Enggak pernah. Yesus mengaku Nabi Muhammad mengakui aku disunat. Ya, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada aku lahir dalam keadaan sunat. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an menerangkan, "Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa." Siapa yang membenci ajaran Ibrahim itu hanya orang bodoh, kata Al-Quran. Nah, Al-Quran mengatakan itu. Sedangkan kami tahu
Ibrahim bersunat. Maka kami ikuti milahnya, kami bersunat. Orang Arab tidak perlu kemudian begitu masuk Islam langsung disunat. Enggak, sebelum Nabi Muhammad datang mereka semua sudah sunat. Tak ada sahabat-sahabat mu'allaf jadi Islam pengikut Nabi disunat dulu. Enggak ada, karena kenapa? Mereka secara tradisi sudah sunat dari lahir, dari kecil. Sama seperti orang Yahudi. Itu yang perlu Anda pahami. Lalu kemudian Anda mencoba mengambil An-Nahl ayat 124. Pahami dulu, Bung. Itu berbicara mengenai apa? Mengenai orang Yahudi. Sedangkan Abraham bukan orang Yahudi. Belajar lagi. Ya, kita kembali aja kepada tema. Bahwa Kristen itu penyembah hantu, penyembah makhluk. Sebagaimana di dalam 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhannya Yahudi itu bukan hantu. Sedangkan Tuhannya Kristen adalah hantu. Demikian. Coba kita baca ya. An-Nahl 123 ya. Ini perintah loh ini. Kemudian kami wahyukan kepadamu, dalam kurung Muhammad ya, tapi nggak tahu nih sebenarnya nggak ada sih Muhammad ya, kata Muhammad nggak ada. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Kalau ini dihubungkan dengan sunat, berarti pada saat itu orang-orang belum sunat dong, sehingga diperintahkan mengikuti sunat. Ini gimana? Kalau dia sudah sunat, untuk apa lagi diperintahkan ikutilah agama Ibrahim? Ya toh? Kenapa? Karena agama Ibrahim yang diikuti itu satu apa? Haji, ya toh? Kemudian apa lagi? Zakat, sedekah, nggak ada dikatakan sunat di situ. Silakan baca. Perpuluhan nggak diikuti itu, padahal Abraham perpuluhan. Kenapa tidak ada disebutkan perpuluhan? Ya. Karena apa? Ya, karena ketika Abraham itu kan memberikan seperpuluhan sama Melkisedek ya, Raja Salem itu kan. Nabi Muhammad mengatakan perpuluhan enggak. Kemudian saya katakan kenapa? Ibrahim itu bukan Abraham, Bang, ya. Coba kalau kita baca di dalam Quran 21 ya, kita baca ya. 21 nomor 60 ya. Nomor 60 ini ya, anak apa itu? Nih ya, ini. Quran 21 nomor 60 ya, bisa baca. Supaya kita enak, jangan abang sama-samakan Abraham itu dengan Ibrahim, tuh ya. Nih saya baca. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala, namanya Ibrahim. Ibrahim ini nama seorang pemuda, Bang. Paham nggak? Kalau Abraham itu nama seorang yang sudah kawin. Ibrahim itu diberikan nama oleh siapa pada saat muda? Ya toh? Sedangkan Abraham diberikan Tuhan kepada Abram setelah dia berumah tangga. Bagaimana abang mau menyamakan Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran, yang namanya diberikan orang tuanya sejak lahir sebelum dia kawin, dengan Abraham yang namanya diberikan oleh Tuhan setelah dia berumah tangga? Jadi tolonglah, cermatlah kita membaca. Ya, makanya saya mengikuti kitab-kitab orang Yahudi, bukan kitab-kitab yang lain. Karena saya tahu Tuhan yang dijelaskan kitab Yahudi itulah Tuhan yang benar. Menurut saya, kalau menurut abang beda ya nggak masalah. Itu Bang ya. Apalagi? Saya rasa gitu, abang nggak menjelaskan gimana sunat ya. Ya udah lanjutlah. Ya, tolong tunjukkan dalilnya dong. Yesus mengaku bersunat. Peristiwa sejarah menuliskan di Lukas 20 berapa saya ya? tidak berbicara mengenai sejarah. Lukas tahu dari mana Yesus bersunat? Ya tahu lah. Dari mana? Nanti ya tahu. Dari mana? Dari mana? Dari mana Lukas tahu? Penelitian. Hah? Itu Lukas meneliti nonotnya Yesus. Meneliti. Itu penelitian. Kalau kita paham dari langit, gitu. Parah. Iya. Maksud saya gini, apakah betul nonotnya Yesus itu jadi bahan penelitian Lukas?
Ya iya, dia meneliti kejadian. Ya. Kejadian apa? Kejadian Ya, apa? kejadian peristiwa. Iya, dari mana Peristiwa apa yang Lukas terjadi? tahu? Dari mana Lukas tahu kalau Yesus itu bersunat? Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu Oke. berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di Oke. antara kita. Oke. Nah sekarang ada nggak pengakuan Yesus bersunat? Kan sudah dijelaskan bagaimana Yesus mengaku itu apa, menceritakan itu. Orang Itu sudah kan ada hasil kejadiannya. penyelidikan Lukas di iyalah. Pasar Senen. Lukas ke Pasar Senen, dia ke Ragunan Nggak usah gitu, cari lah. informasi. Nggak Nah, usah peristiwa yang begitu. terjadi di antara Saya kita, juga peristiwa nggak yang mau mana? gini ya. Saya nggak mau Peristiwa yang mengatakan mana? Al-Quran itu Peristiwa dongeng, yang nggak mau. mana? Peristiwa Itu yang namanya mana? kanak-kanak. Peristiwa yang mana? Aku tanya sama Memang kamu. menolak, Peristiwa yang menolak. mana? Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat? Dari mana? Nanti saya tanya Lah, iya. dari mana Muhammad tahu. Itu susah juga. Anak-anak diskusi kayak gitu. Mulai. Dari Enggak lah. mana Lukas tahu kalau Yesus sunat? Jawab saya. Iya, ya dari penelitian. Ya, Peneliti, apa yang ya. diteliti? Cerita-cerita. Apa yang diteliti? Theophilus yang mulia. Iya, banyak saya orang paham yang itu. berusaha Saya menyusun. paham. Jangan kau ajari saya. Jangan ajarin saya. Nggak berani menerima Sekarang, kebenaran. ketika Makanya Bang Ahmad tahunya Lukas, menghujat. ketika Lukas, Muhammad itu mana buktinya? ketika Lukas kemudian melakukan penelitian, apa yang diteliti? Jawab saya. Cerita-cerita. Nah, ceritanya ini didapat dari mana? Ya dari orang setempat lah. Siapa orangnya? Aduh kayak kena ini. Siapa orangnya? Lalu kayak kena lah. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Siapa orangnya aku nggak tahu dong. Siapa orang yang mengatakan ke Lukas Siapa bahwa orangnya? Aduh, aku udah lihat kayak nonotnya Yesus loh, aku Udah lihat nonotnya kayak Yesus kanak-kanak. loh, dan nonotnya sudah sunat loh. Aku tanya dulu, siapa yang mengatakan? Ini blender Siapa? palsu. Siapa yang berkata kepada Lukas bahwa nonotnya Yesus sudah dipotong? Jawab saya. Aduh, Bang Juma kayak kanak-kanak ini Kok nangis? diskusinya. Kok nangis? Kok Anda kayak nangis? kanak-kanak. Kok nangis? Lu kok kayak anak-anak? Kanak-kanak Berat ya? Bang, Anda tanya siapa? Dari mana Lukas tahu Dari ini kalau kan- nonotnya Yesus sudah Teori. bersunat? Ya. Anda mengatakan dari Teori cerita-cerita. itu. Ceritanya siapa? Ceritanya siapa? Di sini nggak Ceritanya siapa? Ceritanya siapa? Aduh, gimana sih nak ini? Ceritanya siapa? Kanak-kanak banget ini. Lu kok kanak-kanakan ini berbicara mengenai nonotnya Kanak-kanak, Yesus. Anda seperti kanak-kanak. Pertanyaan yang nggak berbobot Pertanyaan ditanyakan. gimana? Lukas mengatakan Yesus disunat pada hari ke-8. Lukas tahu dari mana? Dari cerita. Dari Siapa yang peristiwa. ceritakan? Iya, Berita siapa yang ceritakan? Ya nggak disebutkan di sini. Lah, kok nggak disebutkan? Ya nggak Lalu dari mana Anda tahu? Lukas nggak merasa perlu. Dari Dan mana orang tidak Anda merasa tahu? perlu. Dari mana Anda tahu kalau cerita Lukas itu betul? Dari mana? Lu kok kacau? Gimana ini teman-teman? Diskusi Gimana ini? anak-anak. Kok kayak anak-anak? Anak-anak Anda kan lah. berbicara mengenai sunat. Dari Iya, mana Lukas tahu anak-anak. kalau senjatanya Yesus sudah dipotong? Aduh. Nah, Anda mengatakan dari peristiwa. Peristiwa apa? Apakah hadir Lukas pada saat pemotongan tumpeng milik Yesus? Lu kok nangis? Nangis? Lu kok kanak-kanak? Ini nonot Tuhan tuh, nonot Tuhan. Dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Tuhan mau dipotong? Jawab. Mana? Ini Tuhan saya bernonot. Nonotnya Tuhanmu itu dari Tuhan mana? saya manusia. Diketahui. Dengar ya. Tuhan saya Ya. roh atau daging? Yesus Kolose 2 nomor 9 Bung. Nangis coba? kau kan? Nangis kau. Kolose 2 ayat 9 apa? Tuhanmu Apa itu kalimatnya? daging. Tuhanmu Mana? itu daging. Di mana? Kolose Di mana 2 nomor disebutkan? 9. Kau baca, Iya, kau ya. baca. Kolose 2 nomor 9. Ya, silakan. Ini ada diskusi yang nggak bisa membaca ini susah. Oh nggak bisa. Kamu nggak bisa Dengan yang tidak bisa membaca, Kamu nggak bisa susah. membodoh-bodohi umat Islam selama kami ada. Kamu nggak bisa Baca bodoh-bodohi. Kolose 2 nomor 9. Ya, Baca. nggak bisa. Baca. Kolose 2 nomor 9. Baca. Ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian. Ah. Mana berdiam? Anda ngerti nggak berdiam? Mana ketawanya lambat? Berdiam secara apa? Berdiam secara apa? Iya berdiam. Berdiam secara Jasmani, berdiam. Anda ngerti nggak berdiam? seluruh kepenuhan apa? Jasmaninya kepenuhan apa? Baca yang benar. Anda bisa baca nggak?
Tidak ya, ini saya Jasmani baca. Yesus kepenuhan apa? Jasmani Yesus kepenuhan apa? Enggak ya. Sebab dengar ya, dengar. Ya, dengar. Ulang, baca, Jangan baca. kepanasan, jangan kayak baca. kanak-kanak. Nangis. Kamu yang nangis. Baca. Sebab seluruh kepenuhan Elohim, ya, ingat ya, kepenuhan Elohim berdiam, bukan berubah. Berdiam. Bukan berubah. Berdiam di mana? Berubah. Berdiam di mana? Paham nggak arti Secara apa? Secara apa? Iya, saya tanya. Secara apa? Berdiam bukan Secara berubah. apa? Bukan menjadi. Secara apa? Secara jasmani. Secara apa? Di dalam Secara apa? Kristus. Secara apa? Baca dong. Nggak bisa membaca. Lu. Secara apa? Bukan berubah. Bukan Iya, menjadi. secara apa? Secara apa? jasmani. Baca. Ya, saya baca ya. Secara jasmani. Bukan menjadi jasmani. Secara rohani atau secara jasmani? Iya, bukan menjadi jasmani. Enggak. Coba. Secara jasmani atau secara rohani? Ya, secara jasmani. Iya, secara Karena jasmani. terlihat. Kalau nonotnya jasmani enggak? Ya jasmani. Ya, kepenuhan keilahian enggak Dia nonotnya? berdiam dalam jasmani itu kan secara Enggak, saya jasmani. tanya, nonotnya kepenuhan ilahi enggak? Enggak. Iya. Secara jasmani. Enggak begitu penuh berarti Gurunda. Berarti tidak penuh. Berarti tidak penuh. Hanya sampai pusat. Nonot ke bawah tidak. Berdiam. Secara jasmani, bukan berdiam. Secara jasmani. Menjadi Secara bukan. jasmani atau secara rohani? Secara jasmani bisa nggak membedakan Secara jasmani penuh apa? Jasmaninya penuh apa? Saya tanya, secara jasmani sama. Secara jasmani. Secara Anda nggak jasmani. ngerti. Dewamu Anda nggak datang ngerti. secara jasmani atau secara rohani? Jawab. Anda tidak bisa membedakan secara dengan menjadi. Loh. Secara jasmani itu artinya apa? Secara jasmani dengan menjadi jasmani beda nggak Bukan artinya? lagi menjadi, tidak ada menjadi. Iya. Secara jasmani artinya apa? Kalau menjadi itu kau baca di Filipi 2 nomor 6. Enggak, saya tanya. Mana? Dewamu itu menjadi daging. Enggak. Di mana Filipi 2 saya baca ya. Oke ya. Jadi Kolose 2 nomor 9, nonotnya Yesus itu penuh keilahian. Mana? Secara jasmani. Iya, secara jasmani. Jasmani tahu nggak artinya? Secara jasmani. Nah, secara jasmani berarti jasmani secara tahu nggak? biologis. Nggak, saya Secara tanya. biologis. Iya, tanya. Tuhanmu Tenang, secara tenang, biologis. tenang. Tuhanmu Santai, kepenuhan santai. ilahi secara Santai. biologis. Oke ya? Ya. Cuma Malu nggak Tuhanmu? Enggak, kamu yang malu, kamu nggak bisa nonotnya baca. penuh ilahi. Kamu nggak bisa malu membaca nggak yang benar. secara nonot Tuhanmu itu secara nonot penuh ilahi? Enggak. Malu nggak? Tuhan saya kan roh. Nonot ilahi tidak ada secara roh, tidak ada. Dia Jangan kau berdiam memperbodoh dirimu. secara Saudara, jasmani, yang didiami jangan oleh kau Tuhan. memperbodoh dirimu. Mana secara roh? Di situ secara jasmani. Dia kan roh. Dia kan roh. Kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti. Dia Kamu roh, jangan dia katakan saya tidak secara mengerti. jasmani. Secara jasmani berarti biologisnya jasmaninya kan? Bukan, dia mengambil Iya. rupa seorang hamba. Filipi 2. Gimana? Lari ke Filipi 2. Juma. Sekarang saya tanya samamu. Juma. Tuhanmu mengosongkan Kamu diri. nggak ngerti membaca ya? Tuhanmu mengosongkan diri lalu mengambil rupa apa? Di mana Tuhanmu mengosongkan diri lalu mengambil rupa apa? mengosongkan Tuhanmu diri? mengosongkan diri Di lalu mana mengambil rupa apa? Di mana Lalu mengosongkan diri? Filipi 2 tuyul. Oke, kita baca. Kamu jangan kasar. Kasihan. Kamu udah kepanasan. Kasihan ini kamu. penyembah Kamu setan, katanya kasihan guru, penyembah tapi kamu hantu. manusia. Penyembah hantu. Saya katakan kamu tuyul, bukan tahayul. Dalilnya mengatakan Filipi 2 nomor 6. Coba kau baca. Santai, Coba kau baca. Filipi 2 6 ya. Coba kau baca.
mengosongkan diri. Kau dari tadi nggak pernah menunjukkan ayat Al-Quran bagaimana? Saya sudah tunjukkan samamu. Saya sudah tunjukkan samamu. An-Nahl ayat 123 dan seterusnya. Jangan kau nangis. Jangan kau nangis. Kamu tidak akan pernah bisa sampai kepada Quran. Kita pun aja kamu error. Apa yang membuat saya nangis? Tuhanku tidak punya nonok. Tuhanku bukan hantu. Tuhanmu setan. Tuhanmu hantu. Udah baca Filipi 2 kalau kau tidak punya malu. Dewa mengosongkan diri dan mengambil wujud manusia. Pada saat dia menjadi manusia, wujud manusia, ada nonotnya enggak? Ulang. Ketawanya enggak beres. Tuhanmu, dewamu mengosongkan diri lalu mengambil wujud manusia dan dia menjadi manusia seperti manusia, menjadi manusia, saking menjadi manusia taat sampai mati di atas pohon. Jangan dikit lah. Cuma kalau salah jangan ngeki. Nah, sekarang kau baca. Coba kau baca Filipi 2. Jangan ngeki. Coba kau baca Filipi 2 coba baca Filipi 2. Baca Tuhanmu tuh. Tuhanmu mengambil wujud apa? Ayat berapa? Filipi 2 nomor 6. Tuhanmu mengosongkan diri. Lalu mengambil apa? Mengambil wujud apa di situ? Ya, sebentar biar saya baca ya. Ya, silakan. Nomor 6 ya. Yes. Oke ya. Dia yang ada dalam wujud Elohim tidak memperhitungkan kesetaraan. Elohim atau apa? Elohim atau apa? Elohim atau Theos? Elohim. Elohim atau Theos? Elohim atau Theos? Aduh, penipu pembohong juga ini memang. Ya juga dibesari juga. Elohim atau Theos? Udah dibesari, kamu yang penipu ya, saya. Ya, silakan. Mau dibesarin teman-teman. Dibesarin teman-teman. Kemaerot lo mau dibesarin tuh Giting. Ya, coba kau tampilkan. Filipi 2 nomor 6 coba. Elohim atau Theos? Tuh, Filipi 2 ya. Kamu bisa melihat kan? Filipi 2 bisa ya? Bisa dong. Ini nomor berapa itu? Mana kau tunjukkan? Yang ada dalam tunjukkan dalilnya. Ini ya. Itu ya. Itu Filipi 2 benar. Apa tuh? Filipi 2 benar ya. Nomor 6 ya. Nomor 6. Dia yang terus baca wujud Elohim. Oke. Bahasa Yunaninya apa? Mana teosnya? Enggak, saya tanya dulu. Ini kitabmu bahasa Indonesia, bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Kamu muter-muter dari tadi. Kutanya samamu. Kamu bilang tadi teos. Di mana ada teosnya? Kau kan penipu. Kutanya samamu. Kau yang pembohong, kau penipu karena kau menyembah setan, makanya kau nipu. Sekarang kutanya samamu. Kitabmu itu aslinya bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Penipu. Penyembah iblis, penyembah roh, penyembah hantu. Penyembah setan. Kutanya dulu samamu. Kutanya samamu. Di dalam kitabmu itu aslinya bahasa apa? Bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Wahai penyembah roh. Enggak, saya tanya dulu kitabmu ini. Kamu bilang tadi aku penipu. Kau penista, kau pembohong. Aku tanya samamu. Kau yang dengar saya. Kau yang dengar. Kau kan penipu. Kau kan penyembah roh, penyembah setan. Nah, sebagai penyembah setan, kutanya samamu. Kitabmu itu aslinya bahasa apa, kampret? Kitab editan biar dianggap sebagai pengikut orang Yahudi. Dibilang penyembah apa di situ? Wujud apa? Wujud Elohim katanya. Penipu. Ada yang bisa buka kamera di sini, Bung? Yang jelas original tesnya itu Theos, bukan Elohim. Elohim itu hanya bahasa Ibrani. Yang jelas adalah Theos. Sekarang Theos kalau di Indonesia kan apa artinya? Dewa. Berarti dewa mengosongkan diri. Dewa mengosongkan sesuai diri. dengan kisah para rasul 14 nomor 11 ya Gurunda ya. Benar sekali. Berarti apa? Hantu mengosongkan diri. Betul? Makanya ini agama ini kalau nggak dibungkus-bungkus ke Yahudian sama keislaman ya kelihatan banget makanya.
Ya. Jadi tidak salah toh. Kolose 2 nomor 9 ya. Seluruh jasadnya biologisnya Yesus itu adalah penuh unsur keteosan. Berarti unsur keilahian dalam bahasa Arab. Nah, berarti nonotnya juga adalah Tuhan. Tuhannya Karisteng. Kalau saya enggak, lebih kalau Tuhannya Kristen masih mending dewanya Kristen. Dewanya Kristen itu adalah seluruh tubuhnya Yesus. Nah, Yesus ini bernonot. Karena tadi Lukas mengatakan, Lukas 2, pada hari ke-8 nonotnya dipotong. Berarti Kristen ini sama halnya juga menyembah seluruh tubuhnya Yesus. Di antaranya ada nonot. Udahlah bro Ginting kamu dibawa aja. Kamu gak jujur menerjemah. Kenapa ada Elohim terselip di situ tadi Kitabnya di Filipi? Kristen. Kenapa lu campur-campur? Karena dia pengikut setan, dia penyembah setan. Ya gitulah, setan kerjanya menipu, menyesatkan. Itu dia. Begitu teman-teman. Ya, kita maklumi saja penyembah yang bikin setan. nampak lagi guru Kalau ya. bang, Yang kalau bikin Billy, kalau si Billy nih, kalau dia ke Israel Yahudi sana, dia bilang Elohim telah menjadi manusia. Saya nggak jamin keselamatanmu loh. Serius ini. Seluruh Israel ludahi dia pakai dahak. Tidak usah Kamu Ginting di bawah kamu. Gak usah lawan kita. Kalau kau cuma mau menipu gak usah. Wahai Ginting, penyembah hantu, gak usah. Kau sudah akui dirimu penyembah roh, ya kan? Berarti kau sudah akui dirimu penyembah hantu. Memang Yesus mengatakan setanlah yang menjadi bapakmu dan kau ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Maaf ya Ginting, maaf ya kawan. Sebenarnya ya saya mengasihimu, tapi saya lebih mengasihi orang-orang Kristen awam yang selama ini dibodoh-bodohi oleh kalian. Nipu. Si Ginting boleh naik, yang penting Ginting jujur mengakui kitabnya menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, itu dulu. Selama dia tidak mau mengakui kalau kitabnya menggunakan bahasa Yunani, maka lebih baik dia turun atau dia ke gereja, porotin celana pendeta, colok pantatnya, jilat jarinya. Gitu. Gimana? Nah, lu jujur Ginting. Sinting, gimana? Mau jujur gak kau Sinting? Enak ini. Kita jujur-jujuran Ginting. ya. Ginting, oke. Oke. Kitabmu ya. aslinya bahasa Bentar. Yunani atau bahasa Ibrani? Jawab. Yang saya punya sekarang bahasa Indonesia. Bukan yang sekarang, bukan yang sekarang. Gak ada lagi orang yang bisa kau bodohi. Gak ada lagi orang cerdas sudah sekarang. Sekarang kitabmu itu aslinya bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Jawab. Mau nipu-nipu di sini kau. Khusus yang Filipi tadi itu. Ini kalau di sini. Ya, jangan kau pamer kesintinganmu di sini, bro. Kau yang sinting. Ya kau yang sinting. Sekarang Kau yang kitabmu itu sinting. aslinya bahasa Yunani atau Ibrani? Ini kau berapa kali di-report tadi? Ku tanya kau. Kitabmu itu bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Malu kau. Penipu. Nah, itulah kalau penipu. Nggak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kasihan deh loh. Di kitabmu itu. Ya silakan kan. Saya lihat gitu. Pak Jowi ya, Kak. Dari dulu seperti itu. Ya kan namanya Ginting asumsi. Iya, Asumsi Ginting terus dia kan. Kalau dia sudah terdesak, kalau sudah dia terdesak ya sudah gitu. terima aja lah Ginting gitu loh. Iya, akui Jujur saja aja. bahwa Tuhanmu itu punya 2 batu salak. Kan sebenarnya ditanya baik-baik lo Gintilnya jawab. Filipi itu original tesnya Yunani apa Ibrani? Ya jujur lah Yunani, kenapa ada terselip Elohim di situ gitu loh. Penipu namanya itu bro. Akui aja dulu itu. Kamu gak mau ngakuin. Malu-maluin lah. Tuhannya orang Yahudi. Sudah kuajarkan Tuhannya Yahudi itu tidak punya zakar, tidak punya anus, ya, tidak punya nonot. Sedangkan Tuhanmu itu punya itu. Aduh gimana?